Ada orang yang bangun di hari ulang tahunnya tanpa perasaan istimewa. Alarm berbunyi seperti biasa. Rutinitas berjalan seperti hari lain. Tidak ada hitung mundur. Tidak ada harap-harap kecil. Bahkan, kadang, ia sendiri hampir lupa bahwa hari itu berbeda. Jika ada ucapan datang, ia menjawab sopan. Tersenyum secukupnya. Lalu kembali ke kegiatannya. Seolah tanggal itu tidak membawa makna khusus apapun. Dan di balik sikap yang tampak sederhana itu, sering tersembunyi cerita yang tidak sederhana. Setiap perilaku manusia punya peta emosinya sendiri. Di channel ini, kita tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kita hanya mencoba memahami. Selamat datang di Peta Emosi. Hari ini, kita akan membahas psikologi orang yang memperlakukan ulang tahun mereka seperti hari biasa. Bagi sebagian orang, ulang tahun adalah perayaan, penanda hidup, momentum refleksi dan harapan. Namun bagi sebagian yang lain, ulang tahun justru terasa netral, datar, bahkan kadang canggung. Mereka tidak menolak dirayakan, tidak juga membencinya. Hanya saja, hari itu tidak menempati ruang emosional yang istimewa. Seringkali, sikap ini berakar dari pengalaman awal. Tumbuh di lingkungan di mana ulang tahun tidak pernah dirayakan. Bukan karena tidak sayang, melainkan karena hidup terlalu sibuk, terlalu keras, atau terlalu sederhana untuk selebrasi. Sejak kecil mereka belajar bahwa tanggal lahir bukan sesuatu yang perlu diberi tanda khusus. Hari datang, hari pergi, dan hidup tetap berjalan. Maka ketika dewasa, pandangan itu menetap. Ulang tahun hanyalah angka yang bertambah, bukan peristiwa emosional. Ada pula yang memperlakukan ulang tahun seperti hari biasa karena pernah kecewa. Pernah berharap dirayakan, namun yang datang justru keheningan. Pernah menunggu pesan, namun layar tetap kosong. Pengalaman seperti itu meninggalkan jejak halus, bukan dalam bentuk marah, melainkan penyesuaian harapan. Daripada berharap dan terluka, lebih aman menganggapnya biasa. Pada titik tertentu, ini menjadi mekanisme perlindungan. Cara sunyi untuk menjaga diri dari rasa tidak dianggap. Ada juga yang bersikap netral karena ulang tahun justru memicu refleksi berat. Tentang usia, tentang waktu yang berlalu, tentang hal-hal yang belum tercapai. Alih-alih bahagia, mereka justru dihampiri pertanyaan-pertanyaan sunyi. Apa yang sudah kulakukan dengan hidupku? Apakah aku sudah sejauh yang seharusnya? Bagi orang seperti ini, ulang tahun bukan pesta, melainkan cermin. Dan tidak semua orang ingin menatapnya lama-lama. Maka mereka memilih menjalani hari itu seperti biasa. Bekerja, beraktivitas, agar tidak terlalu banyak ruang untuk berpikir. Ada pula yang tidak merayakan karena merasa tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Ucapan, doa, sorotan kecil itu terasa berlebihan bagi mereka. Mereka tidak merasa perlu dirayakan hanya karena bertambah usia. Bukan karena merasa tidak berharga, melainkan karena konsep perayaan itu tidak selaras dengan cara mereka memaknai diri. Mereka lebih nyaman dihargai lewat kehadiran sehari-hari, lewat konsistensi, bukan lewat satu hari khusus. Menariknya, orang-orang ini sering justru sangat tulus merayakan ulang tahun orang lain, mengirim pesan, memberi perhatian, mengingat detail. Namun ketika giliran dirinya, ia mengecilkan peran hari itu, seolah berkata, "Aku tidak perlu yang sama." Di balik itu, kadang ada keyakinan sunyi bahwa kebutuhannya sendiri tidak perlu terlalu diperhatikan. Ada pula yang memandang ulang tahun seperti hari biasa karena hidupnya sudah terlalu penuh, terlalu banyak peran, terlalu banyak tanggung jawab. Hari lahir tidak otomatis memberi izin untuk berhenti. Tidak ada ruang libur emosional, tidak ada jeda. Maka ulang tahun berlalu di sela-sela kewajiban,
Dan lama-kelamaan, maknanya memudar. Namun memperlakukan ulang tahun seperti hari biasa tidak selalu berarti tidak peduli pada diri sendiri. Bagi sebagian orang, justru itu adalah bentuk penerimaan. Menerima bahwa hidup tidak selalu perlu ditandai dengan perayaan besar. Bahwa keberadaan mereka tidak bergantung pada validasi tahunan. Mereka merayakan hidup dengan caranya sendiri, lewat ketenangan, lewat keberlanjutan, lewat hari-hari yang stabil. Namun tetap ada sisi rapuh yang jarang terlihat. Ada kalanya, di tengah hari yang katanya biasa itu, muncul rasa asing. Melihat orang lain dirayakan, melihat unggahan ucapan, melihat lilin dan kue. Bukan iri, lebih seperti bertanya pelan, haruskah aku merasa lebih dari ini? Pertanyaan itu jarang dijawab, karena mereka sudah terbiasa tidak menuntut makna tambahan. Disinilah pentingnya kita berhenti menilai. Tidak semua orang ingin dilayakan dengan cara yang sama. Dan tidak semua yang terlihat netral adalah dingin. Jika seseorang memperlakukan ulang tahunnya seperti hari biasa, mungkin itu caranya menjaga keseimbangan. Mungkin itu caranya bertahan. Atau mungkin memang itu cara paling jujur baginya untuk menjalani hidup. Dan jika Anda adalah orangnya, tidak ada yang salah dengan itu. Merayakan diri tidak harus lewat pesta. Kadang cukup dengan satu kesadaran sunyi bahwa Anda masih di sini, masih berjalan, masih bertahan. Dan itu sendiri sebenarnya sudah layak dihargai. Pada akhirnya, ulang tahun hanyalah satu hari di antara ratusan hari lain yang membentuk hidup kita. Sebagian menandainya dengan kembang api, sebagian dengan doa panjang, sebagian lagi dengan rutinitas yang tenang. Tidak ada cara yang lebih benar. Yang ada hanyalah cara yang paling selaras dengan peta emosi masing-masing. Setiap perilaku manusia punya peta emosinya sendiri. Dan hari ini, kita baru saja membacanya. Jika video ini terasa dekat dan relevan dengan hidup Anda atau orang yang Anda kenal, silakan tekan like dan bagikan ke teman serta kerabat Anda. Jangan lupa subscribe Peta Emosi, agar kita bisa terus membahas sisi manusia yang sering disalahpahami. Tulis di kolom komentar pengalaman apa yang paling Anda rasakan dari topik hari ini. Sampai bertemu di Peta Emosi berikutnya.